Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahirawati dengan NIM 1059611000924 dari kelas 2A Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan pada mata kuliah Ilmu Tanah. Pada poin pertama yaitu faktor-faktor pembentukan tanah. Tanah terbentuk melalui kombinasi berbagai faktor. Faktor-faktor ini saling mempengaruhi dan berperan dalam proses pembentukan tanah yang terjadi selama waktu yang panjang. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai faktor-faktor tersebut. Pertama, yaitu bahan induk. Bahan induk adalah material asal yang menjadi dasar terbentuknya tanah. Bahan ini bisa berupa bantuan atau mineral yang ada di bawah permukaan tanah melalui proses pelapukan fisik, kimia, dan biologi. Bahan induk ini akan mengalami perubahan dan akhirnya membentuk tanah. Yang kedua yaitu iklim. Iklim memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelapukan bahan induk. Suhu yang tinggi dan curah hujan yang tinggi, misalnya, dapat mempercepat pelapukan batuan menjadi tanah. Di daerah yang lebih kering atau dengan suhu yang lebih rendah, proses pelapukan akan lebih lambat. Yang ketiga yaitu organisme. Organisme baik itu tanaman, hewan, maupun mikroorganisme seperti bakteri dan jamur turun berperan dalam pembentukan tanah. Akar tanaman dapat menembus batuan untuk mengambil air dan unsur hara yang membantu pelapukan bahan induk. Selain itu, mikroorganisme juga berperan dalam dekomposisi bahan organik yang akhirnya membentuk humus, komponen penting dalam tanah. Yang keempat yaitu topografi. Topografi bentuk permukaan tanah atau topografi seperti lereng, dataran rendah, atau bukit sangat mempengaruhi proses pertumbuhan tanah. Pembentukan tanah, misalnya di daerah dengan lereng yang curam, tanah lebih mudah tererosi atau terbawa oleh air hujan. Sementara itu, di dataran rendah, tanah cenderung lebih tebal karena akumulasi bahan dari pergerakan air. Nah, yang terakhir yaitu waktu. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pembentukan tanah, semakin kompleks dan berkembang horizon tanahnya. Tanah yang lebih tua cenderung memiliki lapisan yang lebih dalam dan lebih berkembang dalam hal komposisi mineral dan organiknya. Nah, poin yang kedua yaitu proses pembentukan tanah. Pembentukan tanah melalui beberapa tahapan proses panjang. Pelapukan adalah proses fisik, kimia, dan biologi yang mengubah batuan menjadi partikel kecil yang membentuk tanah. Pelapukan fisik terjadi ketika batuan terpecah-pecah karena faktor cuaca atau mekanisme lain. Pelapukan kimiawi melibatkan perubahan komposisi mineral dalam batuan karena reaksi kimia dengan air atau udara, sedangkan pelapukan biologi terjadi karena aktivitas organisme seperti akar tanaman atau mikroorganisme yang menghasilkan zat-zat tertentu. Yang kedua yaitu pergerakan bahan. Bahan tanah yang telah terbentuk akan bergerak oleh beberapa faktor seperti angin atau gravitasi. Pergerakan ini bisa menyebabkan adapan tanah di tempat yang lebih rendah seperti sungai, delta, atau dataran rendah yang membentuk tanah baru. Yang ketiga yaitu pembentukan horizon. Tanah terbentuk dalam lapisan-lapisan yang disebut horizon tanah. Setiap horizon memiliki sifat yang berbeda-beda. Misalnya horizon atas, horizon O, yang kaya akan bahan organik atau humus. Horizon bawah yang lebih kaya akan mineral dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, lapisan-lapisan ini berkembang dan berinteraksi satu sama lain. Nah, poin yang ketiga yaitu perkembangan tanah. Tanah tidak statis, ia berkembang seiring waktu. Proses perkembangannya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.
Faktor internalnya yaitu reaksi kimia dalam tanah seperti perubahan pH atau proses pembentukan mineral seperti aktivitas organisme yang ada berperan penting dalam perkembangan tanah. Aktivitas mikroorganisme misalnya dapat membantu dalam dekomposisi bahan organik yang memperkaya tanah. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Iklim dan topografi berperan besar dalam pengaruh luar terhadap perkembangan tanah. Kondisi iklim yang lebih basah misalnya dapat mempercepat pelapukan dan pembentukan horizon tanah. Yang ketiga yaitu perubahan sifat. Perubahan sifat tanah seiring waktu. Sifat tanah dapat berubah baik dalam hal fisik, kimia maupun biologi. Perubahan fisiknya yaitu struktur dan tekstur tanah bisa berubah, misalnya menjadi lebih padat atau lebih gembur. Perubahan kimianya yaitu kandungan unsur hara dalam tanah bisa meningkat atau menurun, dan pH tanah bisa berubah tergantung pada kondisi lingkungan dan aktivitas organisme. Perubahan biologisnya yaitu kehidupan mikroba di tanah juga dapat berkembang meningkatkan kesuburan tanah dan mempercepat proses pembentukan humus. Nah, poin yang keempat yaitu jenis-jenis tanah berdasarkan proses terbentuknya. Tanah dibedakan berdasarkan proses terbentuknya dan kondisi lingkungan tempatnya terbentuk. Berikut adalah beberapa jenis tanah yang umum dijumpai. Pertama yaitu tanah organosol. Tanah ini terbentuk dari sisa-sisa tanaman di daerah rawa atau gembut. Tanah ini biasanya kaya akan bahan organik, sangat basah, dan memiliki pH yang rendah. Yang kedua yaitu tanah vulkanik. Tanah yang terbentuk dari abu dan lava gunung berapi. Tanah ini kaya akan unsur hara dan sangat subur, sehingga sering digunakan untuk pertanian. Yang ketiga yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial terbentuk dari adapan lumpur sungai yang dibawa oleh air. Biasanya ditemukan di daerah dataran rendah atau delta dan memiliki struktur yang baik untuk pertanian. Yang keempat yaitu tanah letarit. Tanah ini terbentuk di daerah tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu tinggi. Tanah letaris mengandung banyak besi dan aluminium dan seringkali memiliki warna kemerahan. Tanah ini kurang subur, tetapi memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Yang terakhir yaitu tanah potsolik. Tanah potsolik terbentuk di daerah beriklim basah dengan pH yang cenderung asam. Tanah ini biasanya ditemukan di hutan konifer atau daerah pegunungan dan memiliki tekstur yang agak kasar. Nah, dari materi tersebut dapat kita simpulkan bahwa tanah terbentuk melalui proses panjang yang melibatkan pelapukan batuan, pergerakan bahan, dan pembentukan horizon. Faktor-faktor seperti bahan induk, iklim organisme, topografi, dan waktu sangat mempengaruhi perbentukan tanah. Tanah terus berkembang dipengaruhi faktor internal, reaksi kimia, aktivitas organisme, dan eksternal iklim topografi, sehingga terjadi perubahan sifat fisik, kimia, dan biologis. Berdasarkan proses terbentuknya, tanah dibedakan menjadi tanah organosol, vulkanik, aluvial, letarit, dan potsolit. Memahami pembentukan dan perkembangan tanah penting untuk mendukung pemanfaatan lahan yang berkelanjutan dan menjaga kesuburan tanah. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.